Assalamualaikum Mas Bro, Mbak Bro, Bu Bro, Pak Bro, Dek Bro, Mbah Bro, dan semua bro lainnya. Kembali lagi bersama channel Tiang Jawi, channel yang membahas tentang kisah misteri dan kisah getebus lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan membawakan sebuah cerita tentang perjalanan Jawar, di mana pada cerita sebelumnya Jawar yang saat itu diminta untuk menginap beberapa hari di rumah Nenek Darsi akhirnya menerima tawaran Nenek Darsi. Sebenarnya Jawar sudah tidak ingin memikirkan kejadian yang terjadi siang itu, akan tetapi ternyata pikirannya tidak bisa diajak kompromi. Malam itu tetap saja Jawar tidak bisa tidur karena memikirkan kejadian yang terjadi siang itu. Akhirnya Jawar pun mengisi malamnya dengan bersolawat dan berzikir. Dan singkat cerita, keesokan harinya Jawar pergi ke pelabuhan. Dia ingin mencari atau melihat kapal yang ditumpanginya kemarin. Dan sesampainya di pelabuhan, Jawar pun kaget. Karena kapal yang ditumpanginya kemarin itu ternyata tidak ada. Jawar menelusuri pelabuhan itu. Akan tetapi, Jawar tidak menemukan kapal yang ditumpanginya kemarin dari negeri Arab tersebut. Mungkinkah kapal itu telah berlayar kembali? Rasanya tidak mungkin. Kapal hanya berlabuh dalam satu malam kemudian melanjutkan pelayarannya kembali. Jawar pun bertanya kepada seseorang. Kemudian seorang itu menjawab bahwa sudah kurang lebih 2 minggu ini tidak ada kapal dari barat yang berlabuh ke Gujarat. Dan jika ia menginginkan kapal yang berlabuh dari barat itu, maka kurang lebih tunggulah sekitar 2 minggu lagi, barulah ada kapal dari barat yang berlabuh ke Gujarat. Karena angin masih bertiup dari timur ke barat, bukan dari barat ke timur. Sehingga yang datang ke Gujarat adalah kapal-kapal dari arah timur, bukan dari arah barat. Mendengar jawaban dari orang tersebut, Jawar pun semakin bingung. Akhirnya Jawar memutuskan untuk kembali ke rumah Nenek Darsi. Di tengah perjalanan, Jawar bertemu dengan seorang pengemis, seorang kakek-kakek yang memakai baju compang-camping, sudah sangat lusuh. Kemudian kakek itu meminta kepada Jawar, dan Jawar pun memberikan sepotong roti kepada kakek itu. Setelah itu Jawar pun kembali berjalan untuk pulang ke rumah Nenek Darsi. Dan ketika sampai di dekat monumen, di pertemuan kedua sungai itu, dari kejauhan, kembali Jawar melihat laki-laki tua itu tadi, seorang pengemis tadi,
yang sedang duduk di bawah monumen tersebut. Jawar pun kemudian menghampirinya. Jawar kemudian berkata, "Mohon maaf, Paman." Jawar kemudian memberikan sepotong roti kembali kepada laki-laki itu, pengemis itu. Akan tetapi pengemis itu menolaknya. Dia berkata, "Sudah cukup, wahai anak muda. Kau tadi telah memberiku sepotong roti," kata pengemis itu. Jawar pun menjawab, "Tidak apa, Paman. Roti ini bisa dimakan nanti," kata Jawar. "Terima kasih, anak muda. Akan tetapi, apa yang kau berikan kepadaku tadi udah lebih dari cukup untukku. Aku ingin memberikan sebuah titipan untukmu," kata kakek itu. Jawar pun berkata, "Titipan? Titipan apa, kek? Dan dari siapa?" tanya Jawar. Kemudian kakek itu mengambil sesuatu, bungkusan kain yang dia simpan di dalam karung yang selalu dia bawa, dan memberikannya kepada Jawar. Dan Jawar pun membuka bungkusan kain itu. Ternyata isinya adalah pelepah kurma. Jawar kaget. Ada beberapa pelepah kurma, dan di dalam pelepah itu terdapat sebuah tulisan berbahasakan Arab. Andaikan seluruh air di lautan itu dijadikan tinta, maka niscaya tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Salah satu isi dari tulisan tersebut. Jawar kaget. Jawar tahu betul siapa yang dulu pernah berkata seperti itu kepadanya. Akan tetapi di saat Jawar ingin menanyakan kembali asal dari titipan itu kepada kakek tadi, tiba-tiba kakek itu sudah menghilang. Entah kemana perginya kakek itu. Jawar pun semakin heran. Dan akhirnya Jawar pun kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Nenek Darsi dan menyimpan pelepah-pelepah kurma tersebut. Dan singkat cerita, Jawar telah beberapa hari menginap di rumah Nenek Darsi. Dan Jawar pun meminta izin kepada Nenek Darsi untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Kalingga. Tapi kemudian Nenek Darsi meminta satu permintaan kepada Jawar. Sebelum Jawar pulang kembali ke Kalingga,
Nenek Darsi meminta Jawar membawa serta Asna untuk ikut bersamanya, atau secara tidak langsung Nenek Darsi meminta Jawar untuk menikahi Asna. Nah, Jawar pun bingung. Akan tetapi Jawar pun juga merasa tidak enak untuk menolak. Karena jujur saja, Jawar sebenarnya juga mempunyai rasa suka terhadap Asna. Lagi pula, Nenek Darsi meminta permintaan itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Nenek Darsi bercerita bahwa dia pernah bermimpi bertemu dengan almarhum ayahnya dan almarhum kakeknya yang memintanya untuk menikahkan Jawar dengan Asna. Dan akhirnya Jawar pun menerima permintaan Nenek Darsi. Singkat cerita, acara perkawinan pun dilaksanakan di Gujarat. Semuanya berbahagia. Nenek Darsi, Jawar dan Asna, kemudian adik Asna. 2 orang adik Asna yang laki-laki itu. Akan tetapi kebahagiaan itu hanya berlangsung sementara. 2 hari berselang setelah pernikahan Jawar dengan Asna, entah apa yang terjadi, entah bagaimana ceritanya, Nenek Darsi pun meninggal dunia. Bak semuanya itu seperti sudah semua kejadian yang dialami Jawar di Gujarat tersebut sepertinya itu memang telah sengaja disiapkan. Jawar pun tak tahu apakah yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi Jawar pun menerima semuanya itu dengan ikhlas. Dan akhirnya Jawar dan Asna berangkat pergi meninggalkan Gujarat dan pulang menuju Kalingga.